Kaisar Naga Abadi Chapter 3701 Bahasa Indonesia Bab 3701 menjadi lebih kuat saat dipukuli. Akan tetapi, Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah pemuda bersayap hitam itu. Semuanya, jelaslah bahwa manusia bersayap ingin aku menjadi umpan meriam dan menjadi pelopor mereka. Bahkan jika gua naga ini baik-baik saja, akan ada yang lain, dan yang berikutnya, mereka telah melakukan hal yang tercela. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan kita pergi hidup-hidup? Lu Ming berkata dengan keras, kata-katanya membuat 20 orang tokoh kuat dari berbagai ras meringis. Itu memang benar. Apakah orang-orang bersayap itu akan membiarkan hal tercela seperti itu menyebar? Mereka pasti akan digunakan sebagai umpan meriam sampai mereka tewas dalam pertempuran. Mata banyak orang dipenuhi dengan kekejaman. Kalau begitu, kenapa kita tidak bertarung sampai mati dan membunuh untuk keluar dari masalah ini? Lu Ming berkata dengan keras, bunuh saja jalan keluar kita, tanpa kaisar dewa dari ras manusia bersayap yang membuka jalan. Apakah menurutmu kau bisa membunuh jalan keluarmu? Lagi pula, kaisar dewa dari ras manusia bersayap sedang menjaga di luar. Bisakah kau keluar dari pengepungan? Silver Wing mencibir. Wajah banyak orang menjadi pucat. Memang benar. Kalaupun mereka berhasil keluar dari pengepungan, mereka tidak akan bisa membunuh dan keluar. Jadi, jangan dengarkan omong kosong anak ini, kita akan bekerja sama. Suku manusia bersayap kita tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Kau hanya perlu pergi dan menyelidiki situasi di depan. Jika ada ahli, kita pasti akan mengambil tindakan. Juga, ada jade surgawi ilusi di antara kalian. Kalian dapat menyebarkan berita kapan saja. Bagaimana ras manusia bersayap kita bisa melakukan hal tercela seperti itu? Bukankah itu masih akan mudah disebarkan? Silver Wing melanjutkan, seperti yang diharapkan, banyak orang merasa lega setelah mendengar ini. Namun, bocah ini telah merusak moral Angkatan Darat, dia harus membayar harganya. Silver Wing menatap Lu Ming dengan tatapan dingin di matanya. Dia ingin menggunakan Lu Ming sebagai umpan meriam. Namun, karena Lu Ming tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya, dia hanya bisa menyingkirkannya terlebih dahulu. Serang dan bunuh orang ini, pemuda bersayap hitam itu berteriak. Membunuh, dengan lolongan panjang, seseorang mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang pertama yang bergerak tidak lain adalah Lu Ming. Karena perang tidak dapat dielakkan, Lu Ming tidak akan ragu sedikitpun. Terlebih lagi, keinginannya untuk bertarung sangat kuat dan dia tidak takut. Meskipun ras manusia bersayap memiliki banyak kaisar semu. Namun, mereka hanyalah kaisar semu biasa. Lu Ming sudah lama ingin melihat seberapa kuat dia jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Lu Ming mengambil langkah pertama. Sasarannya adalah pemuda bersayap hitam. Serang, serang, mati. Pria bersayap hitam itu meraung. Kekuatan surgawinya meledak, membentuk dua bilah hitam yang menebas Lu Ming. Dua orang tua di samping pemuda bersayap hitam itu pun melancarkan gerakan. Kedua lelaki tua ini, keduanya merupakan eksistensi kuat dewa surgawi tingkat ke-9. Serangan mereka bertiga ditujukan pada Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak takut. Dia bahkan tidak repot-repot membela diri dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah pria itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan beberapa gemuruh berturut-turut, serangan pemuda bersayap hitam dan dua dewa tingkat 9 langsung dipatahkan oleh tinju Lu Ming. Lu Ming melesat melewati mereka. Serangan yang tersisa mengenai tubuh Lu Ming, tetapi hanya meninggalkan beberapa bekas darah di tubuhnya. Itu bukan masalah besar. Lu Ming terus menyerang pemuda bersayap hitam itu. Hentikan dia, pria bersayap hitam itu terkejut dan segera mundur. Dua tetua dewa surgawi tingkat ke-9 bergegas keluar dan menyerang, ingin menghalangi Lu Ming. Namun, Lu Ming melayangkan dua pukulan dan kedua tetua dewa surgawi tingkat ke-9 itu batuk darah lalu mundur. Sekarang, Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya. Setiap sel bergetar dan ada energi kuat yang menyebar dari setiap sel energi dari 60 triliun sel saling terkait dan itu sangat menakutkan. Lu Ming bergegas ke depan pemuda bersayap hitam itu dalam sekejap. Aku akan mengantarmu pergi, suara dingin Lu Ming terdengar, membuat pria bersayap hitam itu ketakutan hingga ia meraung ketakutan. Selamatkan aku, cepat selamatkan aku, pemuda bersayap hitam itu meraung.
Bunuh dia, cepat bunuh dia. Sayap perak itu pun meraung. Ia berubah menjadi cahaya perak dan menyerbu ke arah Luming. Pada saat yang sama, orang-orang bersayap kuat lainnya juga melakukan gerakan mereka. Serangan-serangan yang mengerikan menyerbu ke arah Luming seperti badai. Seorang kaisar semu, dan jumlah mereka banyak, Luming langsung tahu bahwa setidaknya ada 10 orang bijak di antara para pria bersayap itu. Akan tetapi, orang-orang ini masih terlalu lambat. Serangan Luming sudah menuju ke arah pria bersayap hitam. Pemuda bersayap hitam itu tentu saja tidak mau dibunuh dan berusaha sekuat tenaga menghalanginya. Namun, saat kekuatan tinju itu menembus, serangan pria bersayap hitam itu langsung hancur. Tubuhnya meledak dengan suara keras. Ki yang merusak mengalir menuju lautan kesadarannya. Bagaimana itu mungkin? Mata pemuda bersayap hitam itu terbuka lebar karena tidak percaya. Sebelumnya, dia mampu menahan beberapa gerakan Luming dan tidak mati. Mengapa kali ini dia tidak bisa menahan satu gerakan pun? Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Itulah pikiran terakhir yang terlintas di benak lelaki bersayap hitam itu, kemudian jiwanya pun musnah oleh kekuatan penghancur itu. Pemuda bersayap hitam itu dibunuh oleh Luming dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, serangan lainnya hendak mendarat pada Luming. Otot Luming berkedut dan dia melesat maju, menghindari banyak serangan. Namun, masih ada 2 serangan tingkat kaisar yang mengenai punggungnya. Tubuh Luming bergetar hebat. 2 serangan yang sangat tajam itu menembus pertahanannya dan bahkan menghancurkan pelindung tulangnya. Luming terlempar puluhan ribu meter jauhnya dan menabrak gunung. Aduh, Luming memuntahkan seteguk darah. Kekuatan kaisar semu memang dahsyat. Jauh lebih kuat dari dewa-dewa tingkat 9. Luming punya pikiran. Sebelumnya, bahkan seorang ahli dewa-dewa tingkat ke-9 tidak dapat menembus pertahanan Luming. Namun, seorang kaisar semu telah langsung menghancurkan pelindung tulangnya. Namun, ada aliran energi yang tak berujung mengalir keluar dari sel-sel di sekitar luka Luming. Begitu energi ini mengalir keluar, luka-luka Luming pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, luka Luming hampir sembuh. Sepertinya kekuatanku meningkat sedikit. Luming sedikit tertegun. Dia merasa bahwa setelah luka-lukanya sembuh, kekuatannya meningkat sedikit dan dia lebih dekat ke alam dewa surgawi tingkat keempat. Mungkinkah potensi sel telah dikembangkan? Luming teringat pada metode kultivasi energi terlarang yang diberitahukan oleh belati terbang kepadanya. Untuk mengolah kekuatan terlarang, dia harus menyerap sejumlah besar energi. Namun, energi ini tidak akan secara langsung meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, energi ini akan diintegrasikan ke dalam setiap selnya dan meningkatkan potensinya. Hanya dengan terus-menerus mengembangkan potensinya maka energi tersebut dapat diubah menjadi kultivasinya. Dan cedera yang baru saja dideritanya juga dapat secara tidak disadari mengembangkan potensinya. Apakah aku akan menjadi masokis? Semakin aku dipukul, semakin kuat aku jadinya. Luming agak terdiam. Membunuh. Pada saat ini, Wings perak dan manusia bersayap lainnya telah tiba. Sosok Luming melesat dan menghindar ke arah lain. Pada saat yang sama, dia terus mengayunkan tinjunya. Kekuatan tinjunya menembus udara dan menahan beberapa serangan. Akan tetapi, kekuatan pertempuran seorang kaisar semu benar-benar mengejutkan. Ada beberapa kaisar semu setengah baya di antara mereka yang memiliki kekuatan tempur yang bahkan lebih mengerikan. Orang seperti ini belum terlalu tua, tetapi dia sudah mencapai level kaisar semu. Bakatnya tidak lemah, dan kekuatan tempurnya kuat. Dia bahkan lebih kuat dari kaisar semu pada umumnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3702 Bahasa Indonesia. Bab 3702, Membunuh Kaisar Semu secara berurutan. Ledakan, terdengar ledakan dahsyat dan tubuh Luming terpental sekali lagi. Ia menghantam beberapa pegunungan dan memuntahkan darah. Namun, luka-lukanya sembuh dengan cepat, mengaum. Pada saat ini, raungan naga terdengar. Gua naga secara alami menyadari pergerakan di sini dan membentuk formasi besar, menunggunya. Silverwing memimpin puluhan pria bersayap dan menyerang Luming lagi. Ayo, Luming bergegas keluar dari reruntuhan, semangat juangnya membumbung tinggi. Ledakan, dia mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat.
Lu Ming telah menguji seni simbol perang sebelumnya. Bahkan jika itu adalah energi tabu, memicu seni simbol perang masih akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Setelah mengaktifkan seni simbol pertempuran, kekuatan tempur Lu Ming meroket. Alih-alih mundur, ia maju dan menyerang suku manusia bersayap, mengayunkan tinjunya untuk membombardir serangan yang datang padanya. Ada teknik rahasia yang tersembunyi di setiap pukulan, dan setiap pukulan dapat menghancurkan serangan. Lu Ming bermandikan serangan, puluhan serangan semuanya hancur. Lu Ming bergegas melewati mereka. Meskipun dia berlumuran darah, dia tidak merasakan apapun. Dia langsung menyerang beberapa pria bersayap yang lebih lemah. Ledakan, setelah beberapa pukulan, tubuh beberapa pria bersayap meledak dan mereka mati di tempat. Mundur! Kalian semua, mundur, para kaisar semu, kelilingi dia. Silver Wing meraung, dia sangat terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ming. Lu Ming hanya seorang dewa tingkat ketiga, tetapi ia mampu melawan seorang kaisar semu. Dewa tingkat ke-9 dapat dibunuh olehnya dalam hitungan detik. Kekuatan tempur semacam ini sungguh tak terbayangkan dan tak terbayangkan. Faktanya, eksistensi di bawah alam kuasi kaisar tidak dapat menyakiti Lu Ming. Oleh karena itu, para makhluk bersayap di bawah tingkat kuasi kaisar mundur dan melancarkan serangan jarak jauh untuk menahan Lu Ming. Adapun para kaisar semu, mereka mengepung Lu Ming. Terdapat total 13 kaisar semu, yang merupakan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan surgawi yang besar melonjak, seluruh area mendidih, ruang hancur, dan bumi retak dan meledak. Ini hanyalah dunia berukuran sedang, dan stabilitasnya tidak sebanding dengan alam semesta purba. Dunia ini tidak dapat menahan kekuatan penuh lebih dari selusin kaisar semu. Ke-13 orang kuasa sage itu melancarkan gerakan pamungkas mereka dan menyerang Lu Ming. Membunuh, Lu Ming sama sekali tidak takut. Dia menatap salah satu orang bijak dan menyerangnya. Dia tidak peduli dengan serangan orang lain. Ledakan, Lu Ming terus mengayunkan tinjunya dan ruangan itu pun berubah menjadi warna yang kacau. Qi yang merusak sepenuhnya membanjiri kehampaan dan menyerbu ke arah kaisar semu. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar 5 atau 6 gerakan. Jelaslah bahwa Lu Ming berada di atas angin. Kekuatan tinjunya menembus serangan kaisar semu itu. Kaisar semu itu batuk darah dan mundur. Kekuatan tinju Lu Ming telah menciptakan lubang besar di dadanya. Pada saat yang sama, serangan dari kaisar semu lainnya mendarat pada Lu Ming. Tulang belakang, punggung, bahu, dan area lain milik Lu Ming diintegrasikan dengan beberapa keterampilan rahasia pertahanan. Pada saat ini, semua keterampilan rahasia ini diaktifkan. Namun, serangan gabungan lebih dari selusin kaisar semu terlalu kuat. Keterampilan rahasia ini hanya dapat menahan sebagian dari kekuatan tersebut. Puci, kaca, daging di punggung dan bahu Lu Ming pecah. Bahkan tulang-tulangnya retak, gelombang rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, sejumlah besar energi segera menyembur keluar dari setiap sel, yang memungkinkan luka-luka Lu Ming pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Lu Ming mengabaikan luka-lukanya dan terus menyerang sang kaisar semu. Kaisar semu itu tidak menghentikan serangannya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan itu. Namun, dia telah terluka oleh Lu Ming dan kekuatannya jauh lebih lemah. Bagaimana dia bisa menangkis serangan Lu Ming? Setelah beberapa pukulan berturut-turut, kaisar semu itu menjerit saat tubuhnya tercabik-cabik. Jiwanya juga hancur oleh kekuatan yang dahsyat itu. Seorang kaisar semu terbunuh begitu saja. Di masa lalu, calon kaisar merupakan eksistensi tertinggi bagi Lu Ming di dinasti suci yang hampa. Dalam perang besar antara dinasti suci kekosongan besar, suku penyihir, dan dinasti suci Tianyi, seorang kaisar semu dapat menentukan hasilnya dan memainkan peran kunci. Dan sekarang, Lu Ming telah membunuh seorang kaisar semu secara pribadi. Terlebih lagi, kaisar semu ini berasal dari ras manusia bersayap. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada kaisar semu dari dinasti suci kehampaan besar. Dengan kata lain, sekarang Lu Ming telah kembali ke dinasti suci kehampaan besar. Selain Raja Iblis yang tak pernah mati, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Akan tetapi,
Ada harga yang harus dibayar untuk membunuh seorang kaisar semu. Lu Ming menderita gelombang serangan lainnya. Tempat di mana dia diserang sudah berlumuran darah, dan banyak tulangnya patah, pemandangan yang mengerikan. Bahkan dengan kemampuan pemulihan Lu Ming, sulit baginya untuk pulih dari cedera berat yang terus-menerus. Bunuh dia sepenuhnya. Aku ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Silverwing berteriak histeris. Kekuatan tempur Lu Ming membuatnya merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Kekuatan dan bakat tempur seperti itu terlalu mengerikan. Jika dia tidak menyingkirkan Lu Ming hari ini, dialah yang akan mati di masa depan. 12 orang kuasa Sage yang tersisa mengeluarkan kartu truf mereka dan menyerang Lu Ming. Jika kau ingin membunuhku, kau harus membayar harganya. Lu Ming berteriak dingin. Dia terus menatap satu orang dan menyerbu. Ledakan, 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 serangan itu bagaikan badai, terus-menerus menyerbu ke arah Kaisar Semu, sama sekali mengabaikan serangan orang lain. Brengsek, sang Kaisar Semu tampak ketakutan karena dia menyadari bahwa meskipun Lu Ming terluka, kekuatan tempurnya tidak melemah sedikitpun. Keduanya bertukar beberapa pukulan, dan dia merasakan tulang-tulang di tangannya patah, sayapnya tertusuk, dan bulu-bulunya beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, Lu Ming menderita gelombang serangan lainnya, dadanya tertusuk. Bahkan kepalanya mengalami benturan keras, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Lu Ming menahan rasa sakit dan serangannya tidak melemah sedikitpun. Akhirnya, Kaisar Semu itu tidak dapat menahannya lagi. Ia dipukuli hingga berkeping-keping oleh Lu Ming dan tewas di tempat. Ledakan, Lu Ming terbanting ke tanah. Tanah meledak dan area dalam radius ratusan juta mil hancur. Tidak jauh dari sana, Gua Naga itu aman dan tenteram di bawah perlindungan formasi besar. Ini, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu mengerikan? 20 orang dari ras lain tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Kekuatan tempur Lu Ming benar-benar mengejutkan orang-orang ini. Jangan berpencar, serang bersama-sama, jangan sampai dikalahkan satu persatu. Salah satu Kaisar Semu meraung. Ke-11 orang kuasa Sage yang tersisa berkumpul dan mengejar Lu Ming. Wah, tanah meledak dan Lu Ming bergegas keluar. Namun, kali ini, Lu Ming tidak menyerang mereka. Sebaliknya, ia terbang ke kejauhan. Dia telah melarikan diri. Lu Ming tidak melanjutkan pertarungan karena dia terluka parah. Akan sangat merugikan baginya jika dia melanjutkannya. Terlebih lagi, saat pertempuran berlanjut, Lu Ming dapat merasakan bahwa kemampuan pemulihannya melemah, hal ini membuatnya merasa tidak yakin. Kecepatan Lu Ming sangat cepat, dalam sekejap mata, dia telah menghilang di cakrawala. Mengejar, ke-11 orang kuasa Sage, Silverwing, dan yang lainnya mengejar Lu Ming dengan panik. Namun, mereka menyadari bahwa Lu Ming sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada seorang Kaisar Semu. Jarak di antara mereka perlahan-lahan melebar. 2 jam kemudian, mereka tidak dapat melihat Lu Ming lagi. Kaisar Naga Abadi Chapter 3703 Bahasa Indonesia Bab 3703, Dewa Tingkat Keempat. Jangan mengejar, berhenti, teriak Silverwing. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tuan muda, anak ini terlalu mengerikan. Kita harus menyingkirkannya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa hidup damai di masa depan. Kata si tua bersayap Liu Zhan, tidak apa-apa, bahkan jika dia melarikan diri sekarang, dia tidak akan bisa meninggalkan dunia ini. Ada kaisar dewa dari ras manusia bersayap kita yang menjaga bagian luar. Dia akan mencari kematian jika dia keluar. Mari kita kalahkan semua naga suci di dunia ini terlebih dahulu. Lalu biarkan dewa kaisar menghancurkan dunia ini. Anak itu pasti sudah mati. Ucap Silverwing, matanya berkilat dingin. Tuan muda benar, anak itu bisa berlari sebentar, tetapi dia tidak akan bisa berlari selamanya. Ayo kita pergi dan tangkap Dewa Naga dulu. Liu Zhan berkata, kemudian mereka meninggalkan tempat itu dan menuju ke Gua Naga. Setelah Lu Ming melepaskan diri dari suku manusia bersayap, dia terbang selama lebih dari 1 jam. Setelah beberapa jam, luka Lu Ming hampir sembuh. Tidak ada satupun luka di permukaan tubuhnya. Lu Ming menemukan tempat tersembunyi dan duduk bersila. Kekuatan terlarang itu memang luar biasa. Konon katanya satu sel pun bisa hidup kembali.
Kelihatannya memang benar. Namun, itu pasti membutuhkan energi yang besar. Aku sudah menyerap energi dari obat-obatan suci itu sebelumnya. Tapi sepertinya aku hampir kehabisan energi. Lu Ming merenung, setelah pertempuran ini, Lu Ming memiliki pemahaman lebih baik tentang efek energi tabu. Setiap sel dalam tubuhnya mengandung kekuatan terlarang dan energi obat-obatan suci. Oleh karena itu, setelah ia terluka, energi tersebut akan aktif dan membantunya pulih dengan cepat. Namun, jika ia menggunakan terlalu banyak energinya, pemulihannya akan berjalan jauh lebih lambat. Tampaknya saya harus menyerap lebih banyak energi dan menyimpannya dalam sel saya untuk meningkatkan potensi saya. Kata Lu Ming, dia merasakannya dengan hati-hati dan merasakan rasa lapar di setiap sel. Ini adalah tanda kekurangan energi. Kalau begitu, aku akan membuat obat dewa terlebih dahulu. Lu Ming melambaikan tangannya dan banyak obat ajaib muncul di tangannya. Ketika meninggalkan planet induk klan naga, Lu Ming membawa sejumlah besar obat dewa bersamanya. Lagi pula, dirinya di masa lalu masih berada di planet induk suku naga dan tidak kekurangan obat-obatan dewa. Oleh karena itu, sebagian besar obat-obatan dewa yang telah diperolehnya sebelumnya kini ada bersamanya. Lu Ming mengeluarkan obat ajaib. Dengan satu pikiran, tubuhnya sedikit gemetar, setiap sel di tubuhnya memancarkan daya tarik yang kuat. Energi obat surgawi itu cepat diserap. Segera, seluruh energi obat surgawi diserap oleh sel dan didistribusikan ke setiap sel. Energi obat surgawi didistribusikan ke 60 triliun sel. Setiap sel tidak memiliki banyak energi. Lu Ming masih bisa merasakan rasa lapar di sel-selnya. Lu Ming terus menyempurnakan obat dewa kedua. Begitu saja, Lu Ming terus menyempurnakan obat-obatan suci. Setelah menyempurnakan puluhan obat-obatan suci, rasa laparnya akhirnya sedikit mereda. Hanya sekitar 3%, Lu Ming bergumam. Ia merasa bahwa energi yang tersimpan dalam selnya baru mencapai sekitar 3%. Ia masih bisa menyimpan lebih banyak energi untuk meningkatkan potensinya. Semakin banyak yang disimpannya, ia benar-benar dapat terlahir kembali hanya dengan satu sel tersisa. Melanjutkan, kemudian, Lu Ming mengeluarkan obat suci tingkat Kaisar Surgawi. Ramuan-ramuan suci tingkat Kaisar Surgawi hanya digunakan oleh Kaisar Surgawi. Secara umum, penguasa surgawi tidak dapat menggunakannya karena ramuan-ramuan itu akan meledak jika kekuatan obatnya terlalu kuat. Namun, Lu Ming tidak memiliki masalah seperti itu sekarang. Jika 60 triliun sel dapat menyerap energi, berapa banyak yang dapat diserapnya? Awal, Lu Ming memegang obat suci tingkat Kaisar. Semua sel dalam tubuhnya memancarkan daya tarik. Efek obat suci tersebut terus diserap oleh sel-selnya. Namun, obat suci tingkat Kaisar Surgawi sangat manjur. Lu Ming menghabiskan 5 hari penuh untuk menyerap sepenuhnya khasiat obat suci tersebut. Hampir mencapai 20%, Lu Ming merasakan kondisi sel dalam tubuhnya. Selain itu, kultivasiku akan segera mencapai terobosan. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai terobosan. Lu Ming punya pikiran. Sebelumnya, dalam pertempuran dengan suku manusia bersayap, dia telah membunuh 2 kaisar semu dan terluka parah. Pertarungan hidup dan mati seperti itu sangat bermanfaat untuk Mi potensi. Dengan stimulasi potensi, tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Dia hanya berjarak sehelai kertas dari dewa tingkat keempat. Asalkan Lu Ming mampu menembus lapisan kertas ini, tingkat kultivasinya secara alami akan mampu melampauinya. Lu Ming mulai berkultivasi sesuai dengan metode kultivasi energi terlarang yang diwariskan oleh belati terbang. Asyik, Lu Ming mengayunkan tinjunya dan kekosongan bergetar sedikit. Saat dia mengayunkan tinjunya, semua otot, tulang, dan darah di tubuhnya mulai bergetar secara berirama. Sel-sel di tubuhnya juga mulai bergetar. Jejak potensi di dan diperkuat Lu Ming. Lu Ming tidak punya pikiran lain dalam benaknya, ia fokus pada kultivasinya, kecepatan pukulannya menjadi semakin cepat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Setelah 3 hari berkultivasi terus-menerus, aura Lu Ming telah mencapai puncaknya. Ledakan, Lu Ming, yang sedang mengayunkan tinjunya, merasakan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meningkat, energi tabu yang muncul di setiap sel menjadi lebih kuat.
Dia telah berhasil menerobos, kultivasi Luming akhirnya berhasil menembus ke alam Dewa Surgawi tingkat keempat, menyebabkan kekuatan tempur Luming meroket. Tidak buruk, Luming berhenti dan mengangguk, saya harap manusia bersayap itu belum pergi. Kilatan dingin melintas di mata Luming, kemudian, dia bergerak dan menerobos kehampaan, dia menuju ke kedalaman dunia ini. Tak lama kemudian, Luming kembali ke Gua Naga yang pernah dilewatinya sebelumnya. Pada saat ini, Gua Naga telah runtuh, dan tidak ada naga surgawi di dalamnya. Hanya ada satu kaisar semu di Gua Naga ini, itu tidak cukup untuk menghentikan kelompok Silverwing, jadi diharapkan mereka akan menerobos. Luming terus melangkah maju, sepanjang jalan, ia melihat istana, kota, dan Gua Naga yang telah ditembus. Dunia ini benar-benar kacau. Apa, tiba-tiba, mata Luming berkedip, dia merasakan energi naga yang lemah di salah satu Gua Naga. Energi terlarang dalam tubuh Luming telah disempurnakan oleh para ahli klan naga sejak lama. Energi itu memiliki beberapa karakteristik naga, jadi Luming sangat peka terhadap kekuatan naga. Luming memasuki Gua Naga dan menemukan naga surgawi di tempat yang sangat tersembunyi. Itu adalah naga surgawi bercakar 7 yang masih sangat muda. Setelah menyadari bahwa dirinya telah ditemukan oleh Luming, ia meraung marah dan menerkamnya. Aku akan membunuhmu, naga surgawi bercakar 7 itu meraung marah. Matanya merah saat ia mengayunkan cakar naganya ke arah Luming. Namun, naga surgawi ini hanya memiliki kultivasi di alam Dewa Surgawi tingkat pertama, jauh dari level Luming. Luming mengulurkan tangan dan meraihnya. Telapak tangannya membesar dengan cepat dan menangkap naga surgawi bercakar 7 di tangannya. Naga surgawi bercakar 7 itu berjuang sekuat tenaga tetapi tidak bisa bergerak. Sialan, orang luar yang hina, kalian semua akan mati dengan mengerikan. Naga surgawi bercakar 7 itu mengutuk dengan sekuat tenaga. Aku bukan bagian dari manusia burung, aku teman klan naga. Kata Luming. Kau ingin berbohong padaku? Tidak mungkin. Mata naga surgawi bercakar 7 itu membelalak tak percaya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3704 Bahasa Indonesia Bab 3704/58 Kaisar Semu. Sekarang kau adalah tawananku, mengapa aku harus berbohong padamu? Luming berkata dengan acuh tak acuh, naga surgawi bercakar 7 itu tertegun. Itu memang benar. Akan semudah membalikkan telapak tangannya jika Luming ingin membunuhnya, akan semudah membalikkan telapak tangannya jika ia ingin mendapatkan barang-barang itu darinya. Mengapa ia berbohong kepadanya? Naga surgawi bercakar 7 itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Biar aku tanya, kemana perginya manusia burung itu? Luming bertanya, kau benar-benar tidak bersama manusia burung itu? Naga surgawi bercakar 7 itu bertanya lagi karena dia masih khawatir. Jangan khawatir, aku punya dendam terhadap manusia burung itu. Menemukan mereka sama saja dengan membalas dendam. Selain itu, aku punya ikatan lama dengan klan naga. Aku akan menyelamatkanmu dan mengirimmu ke planet asal klan naga. Kata Luming, apa, kau bisa mengirim kami ke planet asal ras naga? Mata naga suci bercakar 7 itu terbuka lebar. Matanya dipenuhi kebingungan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Planet induk ras naga merupakan legenda baginya. Dia masih muda dan hanya mendengar legenda tentang planet induk ras naga dari generasi yang lebih tua. Dia telah mendengar bahwa ras naga pernah sangat kuat dan mendominasi alam semesta. Planet induk dari ras naga adalah tanah suci semua naga, dan mereka memujanya. Namun kemudian, ras naga dimusnahkan, dan planet induk mereka disegel. Ras naga menjadi tunggangan, makanan, dan sebagainya bagi orang lain. Sungguh pemandangan yang tragis. Namun sekarang, Luming benar-benar dapat membawanya ke planet induk klan naga. Dia merasa gembira sekaligus tidak percaya, tentu saja. Luming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kali ini aku akan percaya padamu. Para manusia burung itu sedang menuju ke ibu kota kekaisaran. Mereka mungkin akan menyerang ibu kota kekaisaran sekarang. Aku akan membawamu ke sana. Naga surgawi bercakar 7 itu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dunia ini tidak besar, bahkan jika dia tidak memimpin jalan,
Luming akan dapat menemukan ibu kota Kekaisaran Naga Surgawi dengan sangat cepat. Mereka segera berangkat. Naga Surgawi bercakar 7 memimpin jalan. Luming membawa naga surgawi bercakar 7 dan terbang cepat ke satu arah. Kecepatan Luming sangat cepat, dia menerobos kehampaan dan segera, dia melihat cahaya surgawi yang menyilaukan di depannya. Kaisar naga yang suci di dunia ini telah tiba dan terlibat dalam pertempuran sengit. Klan naga segera menemukan invasi suku manusia bersayap. Pusat kekuatan ibu kota Kekaisaran Naga Surgawi mengumpulkan semua naga surgawi dan mendirikan formasi besar di ibu kota Kekaisaran untuk menahan serangan suku manusia bersayap. Ras manusia bersayap awalnya terbagi menjadi 5 kelompok, tetapi sekarang mereka semua berkumpul bersama, mengelilingi ibu kota Kekaisaran. Awalnya, ada sekitar 100 orang dari ras lain, tetapi sekarang, tidak banyak yang tersisa. Dapat dilihat bahwa di sepanjang jalan, orang-orang bersayap telah menggunakan ras lain sebagai umpan meriam, dan ada banyak korban. Pada saat ini, semua manusia bersayap mengepung ibu kota Kekaisaran Naga Suci dan membombardirnya. Cahaya surgawi yang menyilaukan melesat ke langit saat ratusan serangan berbeda dilancarkan ke Kaisar Naga yang surgawi. Sebuah formasi muncul di atas ibu kota Kekaisaran Naga Suci untuk bertahan melawan serangan ini. Akan tetapi, sekarang karena Grand Array tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak kekuatan besar, ia sudah berada dalam bahaya yang mengancam. Blokir, kita harus blokir, raungan naga terdengar di ibu kota Kekaisaran Naga Suci. Beberapa naga suci yang kuat memiliki tatapan serius di mata mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lebih dari 50 kaisar semu di antara manusia bersayap itu. Di pihak naga surgawi, ada juga kaisar semu, tetapi jumlahnya hanya selusin, perbedaannya terlalu besar. Jika formasi itu hancur, yang menanti mereka adalah kekalahan dan kematian. Suku manusia bersayap belaka. Dulu ketika klan naga kita berada di puncak kejayaannya, bagaimana mungkin mereka berani menyerang kita? Mereka hanya bisa tunduk dan berlutut di hadapan klan naga kita. Sungguh menjijikkan. Seekor naga surgawi mendesah, wajahnya penuh kesedihan dan kesedihan. Sekalipun aku mati, aku akan menyeret mereka bersamaku. Bersiap untuk bertempur, semua naga siap bertarung sampai mati dengan manusia bersayap. Di kejauhan, kamu tunggu di sini, Luming memperingatkan naga surgawi bercakar 7 dan melangkah maju tanpa menyembunyikan auranya. Sekarang, kultivasinya telah mencapai tahap keempat dari alam dewa surgawi. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat dan tidak perlu bersembunyi lagi. Para pria bersayap itu merasakan kehadiran Luming begitu dia muncul. Itu anak itu, Luming, anak itu, dia sangat berani, dia benar-benar berani muncul. Beberapa pria bersayap berbicara dengan dingin, mata Silverwing tampak sangat dingin. Aku berencana untuk meminta Kaisar Dewa menghancurkan dunia ini dan mengubur bocah ini di sini setelah berhadapan dengan naga surgawi. Sekarang dia berani muncul, aku akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Silverwing berkata dengan dingin. Kemudian, dia menggerakkan mulutnya sedikit dan mengirim pesan kepada beberapa ahli manusia bersayap. Kali ini, ada 60 kaisar semu dari suku manusia bersayap. 2 di antara mereka telah dibunuh oleh Luming sebelumnya, jadi tersisa 58 orang. Mengikuti perintah Silverwing, 20 orang bijak melangkah keluar, mereka mengepakkan sayap dan menyerang Luming. Mereka membentuk kipas dan membentuk tim yang terdiri dari 2 orang, mengelilingi Luming. Mereka tidak berani meremehkan Luming. Silverwing telah memperingatkan mereka bahwa Luming telah berhasil membunuh 2 orang dan lolos dari pengepungan 13 kaisar semu. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Banyak pria bersayap tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Frekuensi serangan terhadap formasi telah melambat. Silverwing dan yang lainnya tidak keberatan. Menurut mereka, naga-naga itu hanyalah kura-kura dalam toples. Selama mereka bisa menyingkirkan Luming, akan mudah untuk mengalahkan naga-naga dewa. Anak ini tidak berlari, mata Silverwing terbelalak. Awalnya ia mengira bahwa dengan begitu banyak ahli yang mengejarnya, Luming kemungkinan besar akan melarikan diri. Ia tidak menyangka bahwa bukan saja Luming tidak melarikan diri, tetapi ia juga bergegas ke satu arah.
Apakah Lu Ming berpikir bahwa dia bisa melawan mereka? Mungkinkah Lu Ming mengalami terobosan dalam kultivasinya? Jantung Silverwing tiba-tiba berdebar kencang. Hati-hati, jangan berpisah. Silverwing berteriak, membunuh. Pada saat ini, Lu Ming berteriak, sel-sel dalam tubuhnya bergetar dan kekuatan yang kuat mendorongnya ke depan. Tubuhnya meledak seperti aliran cahaya, bergegas menuju dua kaisar semu dari ras manusia bersayap. Kecepatan Lu Ming tiba-tiba meningkat, yang mengejutkan para pria bersayap itu, dia muncul di depan mereka berdua dalam sekejap. Ledakan, ledakan, Lu Ming mengayunkan tinjunya dan melancarkan dua pukulan beruntun. Kehampaan itu meledak bagai debu, dan ki yang dahsyat menghancurkan dua kaisar semu bagaikan badai. Kekuatan ini tidak bagus, ekspresi kedua kaisar semu itu berubah drastis. Saat Lu Ming bergerak, mereka bisa merasakan bahwa kekuatannya sangat dahsyat. Kekuatan dahsyat itu menekan mereka sehingga mereka tidak bisa bernapas. Tanpa ragu-ragu, mereka menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Akan tetapi, saat tinju Lu Ming mendarat, serangan mereka runtuh. Tinju Lu Ming tidak dapat dihentikan dan dapat menghancurkan apapun. Ah! Dua teriakan melengking terdengar. Tubuh kedua pria bersayap itu tercabik-cabik. Mereka langsung terbunuh, dan bulu-bulu mereka beterbangan. Tiba-tiba, manusia bersayap lainnya tercengang. Terjadilah momen linglung. Itu sungguh mengejutkan. Mereka adalah dua orang yang hampir menjadi orang bijak, tetapi mereka dibunuh dalam hitungan detik oleh Lu Ming. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali, dan dia terbunuh seketika. Kaisar Naga Abadi Chapter 3705 Bahasa Indonesia Bab 3705, mengabaikan pertahanan dan maju dengan berani. Semua pria bersayap itu linglung sejenak, namun, bagi seorang ahli seperti Lu Ming, sesaat gangguan dapat menentukan hidup dan matinya. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Asyikek, sosok Lu Ming bergerak dan menyerbu ke arah dua manusia bersayap kuasi kaisar lainnya, tinjunya menghantam seperti badai. Sebelumnya, Lu Ming telah memicu peningkatan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula pertempuran. Kekuatan tempurnya berada di puncaknya. Saat kekuatan tinju itu jatuh, kekosongan itu hancur. Meskipun kedua kaisar semu itu telah bereaksi dan mencoba yang terbaik untuk melawan, itu tetap tidak berguna. Kekuatan tinju itu menghancurkan tubuh dan tulang mereka, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Sebelum Lu Ming berhasil mencapai terobosan, dia sudah dapat membunuh seorang kaisar semu biasa ketika dia mengaktifkan formula pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 5 kali lipat. Sekarang setelah ia berhasil menembus satu tingkat kultivasi, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Seorang kaisar semu tidak lagi mampu menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Ia dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Setelah membunuh keduanya, sosok Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia menyerang dua kaisar semu lainnya. Berkumpul bersama, jangan terpecah belah. Cepat kumpulkan, ayo pergi. Kaisar semu bersayap itu meraung. Kaisar semu lainnya bergegas menuju dua kaisar semu di depan Lu Ming. Kedua kaisar semu itu mundur dengan cepat, mencoba melarikan diri, tetapi mereka sudah terlambat. Membunuh, Lu Ming berteriak dan kekuatan tinjunya menekan ke bawah. Kekuatan tinju Lu Ming tidak hanya mengandung kekuatan energi tabu, tetapi juga mengandung berbagai keterampilan rahasia yang menyatu dalam sel-selnya. Keterampilan rahasia ini tersembunyi tetapi pada saat serangan, mereka masih meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak mengherankan, kedua kaisar semu itu dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Di kejauhan, naga surgawi bercakar 7 yang dibawa Lu Ming tercengang. Dalam rentang beberapa tarikan napas, Lu Ming telah membunuh 6 kaisar semu. Kekuatan tempur seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Semua naga suci di ibu kota Kekaisaran Naga Suci tak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Dia tidak menyangka seorang ahli akan tiba-tiba muncul dan membunuh 6 kaisar semu bersayap. Hati mereka tak dapat menahan diri untuk tidak terbakar gairah. Kekuatan tempur Lu Ming memberi mereka harapan. Mungkin dia akan diselamatkan hari ini. Saat Lu Ming membunuh 6 orang kuasa Sage berturut-turut, 14 orang kuasa Sage yang tersisa yang menyerangnya sebelumnya telah berkumpul bersama.
Membunuh, Lu Ming melolong panjang. Bahkan saat menghadapi 14 kaisar semu, dia tetap tak kenal takut dan melancarkan serangan dahsyat. Ke-14 orang bijak itu pun berteriak, mereka mengumpulkan serangan mereka dan menyerang Lu Ming. Lu Ming sama sekali tidak menghindar, dia melambaikan tinjunya dan bergegas maju, menghadapi serangan lawan secara langsung. Ledakan, 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 terdengar ledakan dahsyat, langit dan bumi berguncang, kehampaan hancur, dan tanah retak. Akhirnya, Lu Ming melesat maju. Dia masih terkena beberapa serangan, namun, seiring dengan meningkatnya level kultivasinya, kemampuan bertahannya pun meningkat. Meskipun serangan para kaisar semu telah meninggalkan luka di tubuh Lu Ming, lukanya tidak terlalu serius, itu hanya luka dangkal dan pelindung tulangnya tidak terluka. Luka-lukanya pulih dengan cepat, dalam sekejap mata, dia telah pulih sepenuhnya. Ayo, hanya seranganmu yang bisa potensiku. Mata Lu Ming menyala-nyala karena gairah. Ia menemukan bahwa selama energi yang tersimpan dalam sel tinggi dan potensinya kuat, penyiksaan diri merupakan jalan pintas menuju terobosan cepat. Oleh karena itu, dia hanya melepaskan pertahanannya dan fokus menyerang. Bunuh, 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 matilah, teriak Lu Ming. Ia menatap para pria bersayap itu dan menyerang mereka dengan liar. Ia tidak peduli dengan serangan para kaisar semu lainnya. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, Lu Ming menghancurkan beberapa serangan di depannya. Kemudian, seorang pria bersayap semi-kaisar berteriak kesakitan. Dadanya ditinju oleh Lu Ming, dan tubuhnya meledak. Setelah itu, lengan Lu Ming bergetar. Setiap sel di tubuhnya meledak dengan kekuatan mengerikan yang meledak ke segala arah. Tubuh dan kepala kaisar semu itu meledak seperti semangka, dia meninggal di tempat. Kemudian, tangan kiri Lu Ming membuat sayatan horizontal dan sinar pedang yang menyilaukan melesat keluar. Kaisar semu lainnya terpotong menjadi dua dan jiwanya musnah di bawah sinar pedang. Serangan dari kaisar semu lainnya mendarat di tubuh Lu Ming dan membuatnya terpental, tubuhnya compang, kemping dan berdarah. Namun, luka Lu Ming sembuh dengan cepat. Saat Lu Ming pulih, dia dapat merasakan kekuatannya meningkat. Benar saja, cedera justru potensinya, itu jauh lebih cepat daripada berkultivasi sendiri. Hal ini membuat Lu Ming semakin bersemangat. Dia bertekad untuk mencari lebih banyak orang untuk bertarung di masa depan. Lu Ming sama sekali mengabaikan luka-lukanya sendiri dan bergegas menuju kaisar semu suku bersayap lainnya seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Yang lebih penting, luka-lukanya hampir pulih sepenuhnya setelah dia bergegas keluar untuk sementara waktu. Tidak normal, ini tidak normal, aneh, aneh, para kaisar semu bersayap semuanya ketakutan. Penampilan Lu Ming benar-benar tidak normal, bagaimana mereka bisa bertarung? Ayo serang bersama, jangan pedulikan klan naga, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini dulu. Silver Wing meraung, hatinya dipenuhi ketakutan. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan tempur Lu Ming benar-benar melonjak lagi. Setelah beberapa saat, dia akan menjadi lebih kuat, dia harus membunuh Lu Ming. 38 kaisar semu yang tersisa semuanya meninggalkan ibu kota kekaisaran naga surgawi dan menyerang Lu Ming bersama-sama. Akan tetapi, saat mereka tiba, Lu Ming telah membunuh dua lagi kaisar semu bersayap. Lu Ming telah membunuh 10 dari 20 yang pertama. Bagus. Melihat 38 orang bijak semu yang tersisa bergegas, Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Otot-ototnya bergetar, dia meninggalkan 10 orang bijak semu yang tersisa dan bergegas menuju 30 orang bijak semu. 38 orang bijak semu itu tidak menyangka Lu Ming begitu berani mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berkumpul bersama. Pada saat ini, ketika dia melihat Lu Ming bergegas, dia terkejut. Kemudian, semua jenis serangan mengalir ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan serangan-serangan ini. Ia bergegas maju dan membiarkan serangan-serangan itu mengenai dirinya, meninggalkan luka-luka di tubuhnya. Ia bergegas melewati mereka dan bergegas menuju manusia bersayap semi-kaisar. Tidak bagus. Ekspresi para kaisar semu berubah drastis. Mereka ingin mundur. Tetapi sudah terlambat, mereka dibunuh oleh Lu Ming dengan mudah. Kemudian, Lu Ming menyerbu ke arah lain,
teriakan kesakitan terdengar terus-menerus. Para kaisar semu ini bukanlah tandingan Lu-Ming. Dia mengabaikan semua serangan yang ditujukan padanya. Selama dia mendekat, mereka akan mati. Terlebih lagi, Lu-Ming tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, ia tampak semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Tidak lama kemudian, Lu-Ming membunuh 10 kaisar semu lainnya. Dalam kasus itu, 20 kaisar semu telah tewas di tangan Lu-Ming. Dari 58, hanya 38 yang tersisa. Semua pria bersayap ketakutan dan mulai mundur, berlari. Pada saat ini, seorang kaisar semu dari makhluk bersayap berteriak ngeri. Dia berbalik dan lari ketika dia melihat Lu-Ming bergegas ke arahnya. Begitu dia pergi, para kaisar semu lainnya pun lari ketakutan. Para kaisar semu yang tersisa telah berkumpul bersama. Tidak akan mudah bagi Lu-Ming untuk membunuh mereka. Tetapi sekarang, pembentukan mereka kacau balau. Kaisar Naga Abadi Chapter 3706 Bahasa Indonesia Bab 3706, Bab 3706 semuanya terselesaikan. Pembentukan kaisar semu manusia bersayap kacau balau, dan semakin sulit pula membentuk pasukan tempur. Lu-Ming menyerang, satu gerakan untuk satu orang. Dalam sekejap, dia telah membunuh 5 hingga 6 orang lainnya. Sialan, mundur, mundur, Silverwing meraung, ekspresinya amat jelek. Jumlah mereka sangat banyak, tetapi Lu-Ming sendiri yang memaksa mereka melarikan diri. Dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Namun, dalam situasi saat ini, jika mereka tidak melarikan diri, mereka hanya akan dikalahkan dan dibunuh oleh Lu-Ming satu persatu. Bunuh saja kami sampai keluar. Pada saat ini, naga surgawi yang terkuat di ibu kota kekaisaran naga surgawi meraung. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini, membunuh. Bunuh saja kami sampai keluar, banyak naga surgawi meraung. Tiba-tiba, ratusan naga surgawi yang kuat meninggalkan ibu kota kekaisaran dan menyerbu ke arah suku manusia bersayap. Kelompok naga surgawi ini memiliki lebih dari selusin kaisar semu dan ratusan dewa surgawi tingkat ke-9. Bersama-sama, kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Kaisar semu dari suku manusia bersayap dikejar oleh Lu-Ming. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di suku manusia bersayap yang dapat menghentikan suku naga surgawi. Ratusan ahli manusia bersayap terbunuh dalam satu pertempuran. Ahli naga surgawi itu menerobos formasi manusia bersayap itu dengan mudah dan membuat mereka beterbangan kemana-mana. Bunuh manusia burung perak itu, seekor naga surgawi dari calon kaisar meraung dan memimpin anak buahnya untuk menyerang Silverwing. Ekspresi Silverwing berubah, di bawah perlindungan beberapa ahli, dia segera melarikan diri. Namun, para elit suku naga surgawi terus mengawasi sayap perak, tidak membiarkannya melarikan diri. Jarak di antara mereka semakin dekat. Selamatkan aku, datang dan selamatkan aku, Silverwing meraung. Meskipun dia juga seorang jenius top dengan bakat hebat, dia hanyalah seorang dewa-dewa tingkat 8. Dia tidak cukup kuat untuk menghadapi seorang kaisar semu. Dia hanya akan mati jika dia menghadapi selusin kaisar semu dari naga dewa. Pergi dan selamatkan pangeran sayap perak, ayo cepat. Beberapa kaisar semu dari ras manusia bersayap segera terbang menuju Silverwing. Status Silverwing bukanlah hal yang remeh. Dia tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki latar belakang yang kuat. Dia tidak bisa mati di sini. Kalau saja Silverwing mati di sini, mereka juga akan celaka, dan keluarga mereka bahkan bisa jadi terlibat. Seketika banyak kuasi kaisar terbang menuju Silverwing. Lu-Ming tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini sekarang. Dia menyerahkan mereka pada suku naga surgawi untuk ditangani. Lu-Ming pergi ke kaisar semu lainnya. Lu-Ming berencana untuk membunuh semua manusia bersayap di sini. Sebab, jika makhluk bersayap itu berhasil lolos, kemungkinan besar mereka akan menghadapi pembalasan dendam kaisar surgawi. Meskipun kekuatan tempur Lu-Ming saat ini tidak buruk, dia pasti akan mati jika berhadapan dengan kaisar surgawi. Oleh karena itu, Lu-Ming memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Ruang di depannya serapu kertas. Dia menerobos kekosongan dan muncul di hadapan seorang kaisar semu dalam sekejap. Kemudian, dia akan membunuhnya dengan pukulan. Dari kejauhan, Lu-Ming terlihat bersinar di langit,
setiap kali ia bersinar, seorang manusia bersayap semi-kaisar akan dibunuh oleh Luming. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari 10 orang kuasa Sage telah tewas di tangan Luming. Ayo pergi, belasan kaisar bersayap bergegas ke sisi sayap perak untuk melindunginya, mencoba melarikan diri bersamanya. Akan tetapi, bagaimana mungkin suku naga suci membiarkan mereka lolos? Suku manusia bersayap datang dan menangkap sejumlah besar naga surgawi di sepanjang jalan, sejumlah besar naga surgawi juga terbunuh. Mereka telah lama membenci suku manusia bersayap sampai ke tulang. Sekarang karena ada kesempatan untuk menjaga makhluk bersayap itu di sini, mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Dan NBSP, mengom, naga-naga suci itu meraung ke langit dan memutar tubuh mereka yang panjang. Mereka sama sekali mengabaikan pertahanan mereka dan menyerang dengan ganas. Untuk sesaat, makhluk bersayap itu tertahan dan tidak dapat melarikan diri. Para kaisar semu bersayap yang tersebar telah dibunuh oleh Luming. Kemudian, Luming berlari menuju Silverwing. Sialan, sialan. Silverwing terus berteriak. Dia begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat dan dia berkeringat dingin. Luming, aku sudah mengirimkan berita bahwa Kaisar Surgawi dari rasku akan segera tiba. Kau akan berada dalam kondisi yang menyedihkan saat itu. Jika kau berhenti sekarang, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Silverwing meraung, mengancamnya dengan Dewa Kaisar. Dia memang telah mengirim pesan kepada Kaisar Dewa yang berjaga di luar. Namun, Luming mencibir dan tidak tergerak sama sekali. Luming telah menduga berita itu akan menyebar. Namun, lalu kenapa? Kaisar Dewa berani menyerbu, ada banyak manusia bersayap di sini. Begitu Dewa Kaisar masuk, dunia akan runtuh. Oleh karena itu, penguasa bersayap di luar akan menunggu yang bersayap lainnya pergi sebelum melakukan gerakan. Selama makhluk bersayap itu tidak keluar, para Dewa Kaisar di luar tidak akan berani bergerak untuk sementara waktu. Ini juga alasan mengapa Luming ingin membunuh semua makhluk bersayap ini. Jika makhluk bersayap ini dibiarkan lolos, dia akan berada dalam bahaya. Jika mereka tidak lolos, dia akan aman. Membunuh, Luming berteriak dan menyerang dengan liar. Dia berlumuran darah, tetapi dia tidak peduli. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Deg-degan, beberapa kaisar bersayap lainnya terbunuh. Bahkan beberapa manusia bersayap Dewa Surgawi tingkat ke-9 tersapu oleh kekuatan tinju itu dan meledak, mati di tempat. Di sisi lain, suku naga suci juga mengintensifkan serangan mereka dan membunuh beberapa makhluk bersayap. Dengan adanya suku naga suci yang menahannya, lebih cepat dan lebih mudah bagi Luming untuk membunuh manusia bersayap itu. Dengan setiap gerakannya, dia mendapatkan sesuatu. Ini adalah pembantaian sepihak. Berlari, raungan ketakutan terdengar dari para manusia bersayap. Kemudian, banyak dari mereka berhamburan seperti burung dan binatang buas, melarikan diri ke segala arah. Dalam situasi hidup dan mati ini, mereka tidak lagi peduli dengan Silverwing. Namun, kekuatan yang tersisa dari suku manusia bersayap tidak lagi lebih kuat dari suku naga surgawi. Jumlah mereka bahkan lebih banyak, dan jumlahnya lebih sedikit dari suku naga surgawi. Jangan biarkan mereka lolos, tahan mereka. Para anggota klan naga surgawi meraung, seolah-olah dua naga surgawi sedang bertarung melawan satu manusia bersayap. Mereka menyerang dengan liar dan menjerat manusia bersayap itu. Menurut mereka, asalkan mereka dapat menahan makhluk bersayap itu, Luming akan mampu membunuh mereka. Fakta bahwa makhluk bersayap itu tertahan dan tidak dapat keluar untuk sementara waktu sudah menggambarkan nasib mereka. Sosok Luming berkelebat dan dia menyerang terus-menerus. Dia memilih seorang kaisar semu untuk dibunuh pertama kali. Selusin makhluk bersayap semi-kaisar yang tersisa tersebar dan ditahan oleh suku naga surgawi. Mereka tidak bisa melawan sama sekali dan dibunuh oleh Luming. Dalam waktu lebih dari 10 detik, lebih dari 10 kaisar semu bersayap semuanya telah mati di tangan Luming. Kali ini, manusia bersayap telah mengirim 60 orang bijak dan mereka semua tewas di tangan Luming. Tentu saja, bagi suku besar seperti suku manusia bersayap, 60 kaisar semu bukanlah apa-apa, namun, bagi Luming,
Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dengan matinya Kaisar Semu, para dewa tingkat 9 yang tersisa bahkan tidak sebanding dengan Lu Ming. Di hadapan Lu Ming, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan tidak ada ketegangan. Dengan satu pukulan dari Lu Ming, 3 hingga 5, 6 hingga 7 di antaranya terus meledak. Tidak butuh waktu lama bagi makhluk bersayap yang tersisa untuk dibunuh. Awalnya, masih ada beberapa orang yang selamat dari ras lain. Lu Ming tidak peduli dengan hal lain dan membunuh mereka semua. Kaisar Naga Abadi Chapter 3707 Bahasa Indonesia Bab 3707 membawa naga surgawi kembali ke planet induk. Sudah diputuskan begitu saja, melihat mayat-mayat makhluk bersayap dan bulu-bulu di seluruh tanah, para anggota suku naga suci tercengang. Sebelumnya, ketika hampir 60 kaisar semu mengepung mereka telah kehilangan harapan dan berpikir bahwa mereka akan dimusnahkan kali ini. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming akan muncul di saat kritis. Dari kelihatannya, kultivasi Lu Ming hanya berada di alam dewa-dewa tahap keempat, tetapi kekuatan tempurnya sungguh mengejutkan. Dia bisa membunuh kaisar semu bersayap itu seolah-olah dia sedang membunuh seekor ayam. Mereka belum pernah mendengar kekuatan tempur seperti itu. Pada saat itu, 5 kantong alam semesta muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah kantong yang diambilnya dari Silverwing dan yang lainnya saat dia membunuh mereka. Lu Ming melambaikan tangannya dan 5 kantong langit bumi terbang tinggi ke langit dan mengembang dengan cepat. Kemudian, kantong langit bumi terbuka dan naga-naga surgawi terbang keluar. Dan NBSP, mengom, langit dan bumi dipenuhi dengan raungan naga. Naga surgawi dengan berbagai warna menari-nari di udara, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Naga-naga suci ini semuanya telah ditangkap oleh suku manusia bersayap. Begitu naga-naga suci ini terbang keluar, mereka melihat sekeliling dengan waspada. Mereka hanya merasa rileks ketika melihat ibu kota kekaisaran naga suci dan naga-naga suci lainnya, serta fakta bahwa tidak ada manusia bersayap. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Kita sudah selamat. Para naga surgawi sangatlah penasaran. Seketika, seekor naga surgawi dari ibu kota kekaisaran naga surgawi menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka sangat terkejut saat mendengar Lu Ming telah membunuh semua makhluk bersayap itu sendirian. Kemudian semua naga suci terbang ke arah Lu Ming dan berterima kasih padanya. Lu, Senior Lu, kamu hebat sekali. Naga surgawi bercakar 7 tadi juga terbang mendekat. Ia menatap Lu Ming dengan mata penuh rasa hormat dan kekaguman. Namun, Lu Ming tidak santai. Jangan terlalu cepat senang. Krisis belum berakhir. Ada beberapa kaisar dewa dari manusia bersayap di luar sana. Jika kaisar dewa ini menyerang, kita semua akan mati. Kata Lu Ming. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua naga suci memiliki ekspresi yang sangat jelek. Mereka tahu betul apa yang akan terjadi jika Kaisar Dewa mengambil tindakan. Dunia ini akan hancur, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menunggu seperti ini saja? Sialan, ayo kita keluar dan lawan mereka. Raungan kemarahan pun terdengar. Lu Ming mengangkat kedua tangannya dan tempat itu menjadi sunyi. Setelah pertempuran sebelumnya, Lu Ming telah mengumpulkan reputasi yang sangat tinggi. Naga-naga suci ini secara tidak sadar menganggap Lu Ming sebagai tulang punggung mereka. Sebenarnya, tidak perlu takut. Aku punya cara untuk mengirimmu ke planet induk ras naga. Kata Lu Ming, apa? Kau bisa mengirim kami ke planet asal ras naga? Perkataan Lu Ming menyebabkan keributan di tempat kejadian. Semua naga surgawi terkejut tak terlukiskan kata-kata. Planet induk ras naga adalah tanah suci legendaris ras naga. Bisakah Lu Ming benar-benar mengirim mereka ke planet induk klan naga? Sejujurnya, aku baru saja meninggalkan planet induk klan naga belum lama ini dan mengenal Senior Aokian, naga surgawi pemusnah dunia. Senior Aokian memberiku semacam cakram formasi. Sebelum Lu Ming bisa menyelesaikan kalimatnya, terjadi keributan besar di tempat kejadian. Apa, Senior Aokian? Naga surgawi penghancur dunia, bukankah Senior Aokian sudah tumbang? Itulah kekuatan tak tertandingi dari ras naga legendaris. Keberadaan yang hebat, apakah kamu benar-benar mengenalnya?
Semua naga menatap Luming dengan mata membara. Luming menyentuh hidungnya tanpa berkata apa-apa dan berkata, Senior Aoqian tidak mati. Dia sekarang berada di planet induk suku naga. Dia memberi kita susunan cakram yang dapat membuka lubang cacing dan membawa kita ke planet induk suku naga. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku akan membuka lubang cacing sekarang dan mengirimmu ke planet induk ras naga. Jika aku menunda, segalanya mungkin akan berubah. Luming tidak membuang waktu lagi. Dia mengeluarkan 36 cakram susunan yang diberikan Aoqian kepadanya dan memasang susunan besar di udara. Ke-36 cakram susunan itu disusun dalam sebuah lingkaran, memancarkan cahaya terang. Kemudian, sebuah pusaran muncul di kehampaan, dan sebuah lorong gelap gulita muncul di langit. Melalui lubang cacing, Luming samar-samar dapat merasakan aura planet induk klan naga. Itu sukses. Baiklah, lubang cacingnya sudah terbuka. Ayo berangkat. Kata Luming, ini benar-benar planet asal ras naga. Aku bisa merasakan aura yang familiar. Saya sangat bersemangat, banyak naga surgawi yang gembira. Pergi, cepat pergi, beberapa naga suci menyerbu ke lubang cacing dan menghilang. Mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai Luming sekarang. Dengan begitu banyak manusia bersayap yang datang, dapat dipastikan bahwa akan ada seorang kaisar surgawi yang berjaga di luar. Kaisar dewa bersayap di luar mungkin mengira masih ada manusia bersayap di sana, jadi mereka tidak berani bergerak. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pasti menyadari ada yang tidak beres. Kalau begitu sudah terlambat, daripada mati di tangan penguasa bersayap, lebih baik mengambil risiko. Lubang cacing itu sangat besar, dan para naga surgawi telah mengecilkan tubuh mereka untuk memungkinkan ratusan naga surgawi melewatinya pada saat yang sama. Di dunia ini, ada sekitar puluhan ribu naga surgawi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berhasil melewati lubang cacing. Pada akhirnya, Luming adalah satu-satunya yang tersisa. Luming juga bergegas masuk ke lubang cacing. Dengan satu pikiran, 36 cakram susunan terbang ke tangannya. Lubang cacing itu menghilang, tetapi sosok Luming sudah terbang menuju planet induk suku naga. Ketika dia tiba, lubang cacing itu juga telah menghilang. Luming tidak berencana untuk maju dan melawan Dewa Kaisar secara langsung. Itu sama saja dengan mencari kematian. Di planet induk ras naga, sejumlah besar naga suci turun ke pegunungan. Sungguh ki surgawi yang padat, ya dewa, kepadatan ki surgawi ini terlalu mengejutkan. Lingkungan yang stabil dan aura yang bersahabat. Planet induk suku naga. Aku yakin ini adalah planet induk. Kita benar-benar telah sampai di planet induk. Banyak naga surgawi yang begitu gembira hingga mereka gemetar. Tak perlu dikatakan lagi. Mereka hanya perlu merasakannya untuk mengetahui bahwa ini adalah planet asal ras naga. Tidak ada kesalahan. Planet induk klan naga adalah asal mula semua naga dewa. Selama seseorang adalah naga dewa, mereka akan memiliki indera khusus saat mereka datang ke sini. Mereka sangat bersemangat. Lingkungan berkultivasi di sini jauh lebih baik daripada tempat mereka tinggal sebelumnya. Kalau mereka berkultivasi di sini, kultivasi mereka akan maju pesat, tidak seperti sebelumnya, di mana mereka hanya bisa mencapai alam kuasi kaisar. Saya merasa seperti sedang berada di ambang terobosan. Tidak lama lagi saya akan berhasil. Seekor naga suci tua berteriak kegirangan. Dia adalah seorang kaisar semu, dan dia sangat berbakat ketika dia masih muda. Dia dengan cepat berkultivasi ke alam kaisar semu, tetapi sulit baginya untuk menerobos pada saat itu. Dia bisa saja meninggalkan dunia itu untuk menerobos, tetapi begitu dia meninggalkan dunia itu, dia pasti tidak akan bisa kembali setelah menerobos. Dia bahkan mungkin menghadapi pengejaran ras lain. Banyak klan besar sangat iri terhadap naga surgawi di alam kaisar surgawi. Sangat keren menggunakan kaisar naga surgawi untuk menarik kereta. Oleh karena itu, dia telah terjebak di level kuasa emperor selama bertahun-tahun. Ketika dia tiba di planet induk ras naga, dia langsung merasa bahwa dia akan segera menerobos. Aku juga akan menerobos. Banyak naga surgawi yang terstimulasi dan merasakan tanda-tanda terobosan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3708 Bahasa Indonesia Bab 3708 Bab 3708 Membeli Teknik Rahasia.
Semua naga bersorak kegirangan. Ini adalah rumah mereka, tanah suci ras naga. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit. Begitu sosok ini muncul, kekuatan naga yang besar merasuki udara. Suasana menjadi sunyi senyap, merasakan kekuatan naga yang dahsyat ini. Semua naga merasakan tekanan yang sangat besar. Senior Aoqian, Luming menangkupkan tinjunya. Sosok di langit itu tentu saja adalah naga surgawi pemusnah dunia, Aoqian. Ini, Senior Aoqian. Semua naga suci terkejut. Naga surgawi pemusnah dunia, Aoqian, adalah ahli terkuat legendaris dari klan naga. Mereka benar-benar telah melihat legenda itu dengan mata kepala mereka sendiri. Semua naga begitu gembira hingga mereka berlutut untuk memberi penghormatan. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Dengan lambaian tangan Aoqian, gelombang kekuatan menyebar, dan semua naga berdiri pada saat yang sama. Aoqian mengamati puluhan ribu naga surgawi, dan secerca kegembiraan terpancar di kedalaman matanya. Luming, kamu tidak buruk, Aoqian mendesah. Membawa kembali puluhan ribu naga surgawi sekaligus merupakan keuntungan besar. Selama mereka dipelihara dengan baik, ras naga tidak akan hancur dan akan makmur. Inilah yang menjadi landasan bagi ras naga untuk bangkit kembali. Awalnya, hanya ada beberapa naga dewa yang tersisa di planet induk klan naga, seperti Aoyan, dengan jumlah yang sedikit, bagaimana klan naga dapat berkembang biak dan tumbuh. Akan tetapi, jika jumlahnya puluhan ribu sekaligus, tingkat reproduksinya akan sangat cepat. Inilah yang harus kulakukan. Di masa depan, kapanpun aku bertemu naga surgawi di luar sana, aku akan mengirimkannya ke planet induk ras naga. Luming menangkupkan tinjunya dan berkata, bagus, bagus, bagus. Aoqian menganggukkan kepalanya berulang kali lalu membuat pengaturan untuk naga-naga suci ini. Planet induk ras naga memiliki wilayah yang luas. Saat ini, hanya ada beberapa ras manusia naga, terlalu mudah untuk mengatur puluhan ribu naga surgawi. Adapun Luming, dia tidak langsung pergi. Karena dia sudah kembali, dia berencana untuk mengumpulkan sejumlah obat dewa dan membawanya. Dia telah menemukan rahasia kultivasi kekuatan terlarang. Itu membutuhkan penyimpanan energi yang konstan. Dengan cara ini, ketika dia bertarung, dia tidak akan takut mati dan tidak perlu bertahan. Bahkan jika dia terluka parah, dia dapat pulih dengan cepat dan bahkan meningkatkan kultivasinya. Dalam pertempuran dengan suku manusia bersayap sebelumnya, Luming menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat cukup pesat dan dengan cepat mendekati alam dewa surgawi tingkat kelima. Jika pertarungan hidup dan mati yang begitu hebat terjadi beberapa kali lagi, dia mungkin akan mampu menerobos ke alam dewa surgawi tingkat kelima. Tentu saja, prasyaratnya adalah sel-selnya telah menyimpan cukup energi dan mengumpulkan cukup potensi. Ketika Luming sedang menjarah obat-obatan suci, beberapa kaisar dewa bersayap di luar dunia berukuran sedang memperlihatkan ekspresi jelek di wajah mereka. Tentu saja, dia telah menerima berita dari Silverwing dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Luming dengan kekuatan tempur yang mengerikan telah muncul dan sedang memburu orang-orang bersayap itu. Namun, mereka tidak berani langsung masuk, karena takut menghancurkan dunia. Jika itu terjadi, tidak ada satupun makhluk bersayap di dalamnya yang akan selamat. Jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Namun, setelah menunggu seharian, dia tidak melihat satupun makhluk bersayap keluar dari dunia berukuran sedang. Mereka tahu bahwa makhluk bersayap di dalamnya kemungkinan besar sudah mati. Kalau dia baik-baik saja, bagaimana mungkin dia tidak keluar? Saya akan masuk dan melihatnya, salah satu makhluk bersayap itu berkata dengan ekspresi muram. Kemudian, mereka membuka lorong itu dan sang manusia bersayap kaisar surgawi melangkah masuk. Dia menahan auranya semaksimal mungkin, tidak berani mengungkapkan sedikit pun, kemudian, dia mulai menjelajahi dunia. Akan tetapi, setelah melihat sekelilingnya, dia tidak melihat naga suci maupun manusia bersayap. Dunia menjadi kosong, tidak ada apapun. Bagaimana mungkin, sialan? Si bersayap meraung, bagaimana bisa seseorang dari dunia yang sama tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Ledakan, dia tidak dapat menahannya lagi, dan aura mengerikan pun meledak. Aura Kaisar Surgawi terlalu mengerikan. Dunia tidak dapat menahannya sama sekali. Dengan orang ini sebagai pusatnya,
retakan spasial yang besar menyebar, mencapai ujung dunia. Ledakan, 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 seluruh dunia mulai berguncang, langit dan bumi berguncang, bumi terbelah, dan lava memenuhi udara. Seluruh dunia sedang dihancurkan. Tak lama kemudian, seluruh dunia meledak dan berubah menjadi kehampaan. Dunia ini tidak dapat menahan tekanan seorang kaisar yang surgawi. Menghilang, kaisar surgawi bersayap itu berkata dengan dingin. Dia mengepakkan sayapnya, dan dua garis cahaya melesat keluar, membelah dunia menjadi beberapa bagian. Kecepatan kehancuran tiba-tiba meningkat. Kaisar surgawi Yiren menerobos kehampaan dan meninggalkan dunia ini, lalu muncul di luar. Dari luar, orang bisa melihat jelas hamparan langit berbintang yang berputar kencang saat energi dahsyat mengalir keluar. Apa yang sedang terjadi? Beberapa kaisar dewa di luar segera bertanya. Kaisar dewa yang telah masuk menceritakan apa yang telah dilihatnya, dan yang lainnya tercengang. Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu dan melaporkan masalah tersebut. Setengah bulan kemudian, Lu Ming meninggalkan planet induk suku naga lagi. Kali ini, ia membawa sejumlah besar ramuan suci, cukup untuk digunakannya selama beberapa waktu. Kali ini, Lu Ming tidak menuju ke wilayah orang-orang bersayap itu, ia takut orang-orang bersayap itu mengejarnya. Lu Ming memilih arah lain, dia sedang menuju ke arah selatan alam semesta purba. Itu karena wilayah di mana istana surgawi ilusi itu berada di sebelah selatan alam semesta purba. Dia tidak terburu-buru, dan dia berkultivasi sambil bergegas. Setengah tahun kemudian, ia tiba di tempat yang ramai. Tempat ini merupakan kawasan perdagangan terkenal di bagian selatan alam semesta purba. Banyak benih dikumpulkan di kawasan ini, dan banyak pedagang kuat telah menarik banyak ahli untuk berdagang di sini. Lu Ming datang ke sini untuk menanyakan apakah istana surgawi telah merekrut prajurit surgawi. Kedua, Lu Ming ingin membeli beberapa keterampilan rahasia. Sebelumnya, ia telah membunuh ratusan manusia bersayap dan menemukan 28 keterampilan rahasia yang berbeda pada mereka. Sebagian besar keterampilan rahasia ini terkait dengan kecepatan. Namun, Lu Ming telah membudidayakan 5 di antaranya sebelumnya. Oleh karena itu, hanya ada 23 di antaranya yang belum dikultivasinya. Dalam 6 bulan terakhir, Lu Ming telah mengolah keterampilan rahasia ini menjadi rune keterampilan rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Semakin banyak rune keterampilan rahasia yang diintegrasikan, semakin kuat kekuatan tempur Lu Ming. Oleh karena itu, Lu Ming ingin mencari lebih banyak keterampilan rahasia untuk dikembangkan. Planet Sangcuan adalah planet yang besar, dan juga sangat makmur. Para pakar dari berbagai ras datang silih berganti. Lu Ming berjalan di jalan, matanya bersinar. Setelah berbelanja sebentar, Lu Ming berjalan ke sebuah toko besar. Toko itu sangat luas, dan banyak rak yang tertata rapi berisi berbagai macam harta karun. Pil surgawi, senjata surgawi, obat-obatan surgawi, seni surgawi, manual rahasia, teknik rahasia, dan seterusnya. Pelanggan yang terhormat, ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita muda yang cantik berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum ramah. Saya perlu membeli beberapa teknik rahasia. Lu Ming langsung ke intinya dan memberitahukan maksud kedatangannya. Oh, keterampilan rahasia apa yang kamu butuhkan? Aku bisa membantumu melihat apakah ada. Kata wanita muda itu, saya akan membeli teknik rahasia apapun, semakin banyak semakin baik. Kata Lu Ming, Kaisar Naga Abadi Chapter 3709 Bahasa Indonesia. Bab 3709, Konvensi Perdagangan, Anda ingin membeli teknik rahasia. Kali ini wanita muda itu tertegun, dia mengamati Lu Ming dengan heran. Bukannya tidak ada yang mau membeli skill rahasia biasa, tetapi mereka tidak akan membeli terlalu banyak. Mereka biasanya membeli 1 atau 2 dan mempelajarinya sebagai sarana pendukung. Ini karena ada teknik rahasia asal untuk mengolah kekuatan Sen. Keterampilan rahasia asal-usul tidak terduga dan memiliki potensi besar. Itu jauh lebih kuat daripada keterampilan rahasia biasa. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengolahnya, dia mungkin tidak dapat menguasainya. Itulah sebabnya sangat sedikit orang yang mengembangkan keterampilan rahasia biasa.
kecuali mereka belum membangkitkan keterampilan rahasia asal. Akan tetapi, meski teknik rahasia asal-usul jarang ditemukan di dinasti suci kekosongan besar, teknik ini juga jarang ditemukan di beberapa kekuatan alam semesta yang lebih kuat dan bahkan di berbagai ras yang kuat. Beberapa ras yang lebih kuat dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal mereka. Bahkan jika sebagian orang tidak dapat membangkitkannya saat mereka masih muda, mereka dapat membangkitkannya saat mereka sudah tua dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang membeli banyak teknik rahasia sekaligus. Lagi pula, Lu-Ming akan membeli sebanyak yang dia inginkan. Apakah Anda benar-benar ingin membeli banyak, Tuan? Wanita muda itu bertanya lagi. Tidak buruk, Lu-Ming mengangguk. Kalau begitu, aku akan meminta Tuan muda untuk keluar dan berbicara denganmu. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Wanita muda itu membungkuk dan pergi. Tidak lama kemudian, wanita muda yang tadi datang bersama seorang pria muda. Pria itu sangat tampan dan tampak berusia 20-an. Ia mengenakan pakaian bagus dan memiliki senyum di wajahnya. Dia berjalan ke arah Lu-Ming, sedikit rasa ingin tahu terlihat jelas di matanya. Nama saya Jiang Lebang, bolehkah saya tahu nama Anda, saudara? Pria muda itu menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Penggembala awan, Lu-Ming menangkupkan tinjunya dan menjawab. Kakakmu, apakah kamu akan membeli banyak teknik rahasia? Jiang Lebang bertanya. Ya, saya sudah punya beberapa keterampilan rahasia. Saya perlu membeli keterampilan rahasia yang belum saya miliki. Saya akan membeli sebanyak yang saya punya. Kata Lu-Ming. Kakakmu, silakan masuk ke dalam untuk membicarakan detailnya. Jiang Lebang berkata dan membawa Lu-Ming ke kamar tamu. Saudaramu, ini semua adalah keterampilan rahasia yang saya miliki. Totalnya ada 220. Saudara Lu, lihatlah dan lihat apa yang Anda butuhkan. Jiang Lebang memberikan jimat giok kepada Lu-Ming. Ada 220 teknik rahasia yang tercatat dalam jimat giok. Tentu saja, hanya ada nama dan pengenalan singkatnya. Lu-Ming memandang mereka satu per satu. Ada 60 buah, dan saya sudah memilikinya. Hati Lu-Ming tergerak. Banyak keterampilan rahasia yang telah dikuasainya sebelumnya merupakan keterampilan rahasia yang umum digunakan. Banyak orang memilikinya, sehingga mudah untuk mengulanginya. Namun, selain dari 60 teknik ini, Lu-Ming tidak mengolah 160 teknik lainnya. Lu-Ming sangat gembira memiliki 160 teknik tambahan. Selain itu, saya akan mengambil 160 keterampilan rahasia yang tersisa. Lu-Ming menunjukkan 60 keterampilan rahasia yang telah dimilikinya. Mata Jiang Lebang berbinar. Membeli 160 keterampilan rahasia sekaligus adalah bisnis besar. Tentu saja, ada berbagai tingkatan keterampilan rahasia dan harganya. Namun, harga 160 keterampilan rahasia sangat tinggi. Jiang Lebang melaporkan harga 160 keterampilan rahasia. Selama bertahun-tahun, Lu-Ming telah membunuh banyak musuh dan mengumpulkan banyak kekayaan. Dia kaya dan murah hati. Tanpa berpikir panjang, dia membayar kristal-kristal suci dan membeli semuanya. Lu-Ming agak gembira setelah mengumpulkan 160 keterampilan rahasia. Saudara Jiang, jika kamu memiliki keterampilan rahasia lainnya yang tidak aku miliki, aku akan mengambil semuanya. Kata Lu-Ming, saya memang ingin berbisnis dengan saudaramu, tetapi tidak mudah untuk mengumpulkan teknik rahasia ini. Namun, saya punya cara yang bisa dicoba oleh saudaramu. Mungkin Anda bisa mendapatkan banyak teknik rahasia. Kata Jiang Lebang, hubungan seperti apa? Ketertarikan Lu-Ming langsung terusik. Ia memiliki 60 triliun sel, dan masing-masing sel dapat digabungkan dengan teknik rahasia. Semakin banyak keterampilan rahasia yang dimilikinya, semakin kuat pula kekuatan tempurnya secara alami. Terlebih lagi, menurut kereta terbang, seseorang harus mengumpulkannya di awal. Hanya setelah mengumpulkan cukup banyak keterampilan rahasia, seseorang dapat berjalan di jalannya sendiri dan benar-benar melampauinya. Namun, sangat sulit melakukan hal itu tanpa akumulasi yang cukup. Oleh karena itu, bagi Lu-Ming, semakin banyak keterampilan rahasia yang dimilikinya, semakin baik. Di planet Sangcuan, akan ada pameran dagang sesekali. Pada saat itu,
Banyak ahli dari berbagai ras akan berpartisipasi. Setiap orang akan mengeluarkan harta mereka dan menukarnya dengan orang lain untuk mendapatkan harta yang dapat mereka gunakan. Sebagian besar orang ini memiliki banyak keterampilan rahasia yang dapat mereka tukarkan. Kata Jiang Lebang, "Baiklah, kapan konvensi perdagangan akan diadakan?" Lu Ming bertanya. 3 bulan kemudian, saudaraku. Apa nama giok suci impianmu? Aku akan memberitahumu saat aku mendapat kabar, tanya Jiang Lebang. Aku tak punya giok dewa impian, kata Lu Ming. Dia telah meninggalkan giok surgawi yang ilusif untuk dirinya di masa lalu. Meskipun dia telah memperoleh banyak giok surgawi yang ilusif dari orang lain, giok surgawi yang ilusif itu telah terikat oleh orang lain. Giok-giok itu sama sekali tidak dapat digunakan dan setara dengan sampah. Jiang Lebang juga sedikit terdiam. Di alam semesta purba, hanya beberapa kekuatan kecil atau tempat terpencil yang tidak memiliki dewa mimpi jade. Tidak sulit bagi beberapa kekuatan tingkat alam semesta yang lebih besar dan ras-ras besar untuk mendapatkan jade dewa impian. Sebelumnya, Lu Ming sangat murah hati dan tidak terlihat seperti orang yang tidak mampu membeli giok dewa impian. Setelah itu, Lu Ming membeli giok dewa ilusi dari Jiang Lebang dan menamainya Penggembala Awan. Ia bertukar informasi kontak dengan Jiang Lebang sebelum Lu Ming pamit dan mencari penginapan untuk ditinggali. Kemudian, dia mulai mengolah teknik rahasia itu. Seiring dengan semakin banyaknya keterampilan rahasia yang dikultivasikan Lu Ming, kecepatannya dalam mengkultivasi keterampilan rahasia juga meningkat. Kali ini, ia memperoleh 160 keterampilan rahasia. Dalam 3 bulan, Lu Ming telah mengkultivasi 60 keterampilan rahasia. Dengan itu, ia telah mengintegrasikan 190 keterampilan rahasia ke dalam selnya. Ada berbagai macam keterampilan rahasia, ada yang bagus dalam kecepatan, ada yang bagus dalam serangan, ada yang bagus dalam pertahanan, ada yang bagus dalam bantuan, dan ada yang semuanya adalah telinga surgawi. Ada yang menetralkan racun, ada yang membantu penyembuhan. Meskipun keterampilan rahasia penyembuhan dan detoksifikasi tidak terlalu berguna bagi Lu Ming, dia tetap mengembangkan semuanya. Setelah mengembangkan 60 keterampilan rahasia lainnya, kemampuan Lu Ming secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Keterampilan rahasia ini diintegrasikan ke dalam sel-sel yang berbeda dalam tubuh Lu Ming. Hanya dengan satu pikiran, mereka akan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, Lu Ming juga menerima berita dari Jiang Lebang bahwa konvensi perdagangan akan segera dimulai. Lu Ming pertama kali melihat Jiang Lebang. Dia mengikuti Jiang Lebang dan datang ke sebuah aula besar. Aula itu sangat besar, dan ada banyak kursi yang diletakkan di aula itu. Kursi-kursi ini membentuk lingkaran, dan jumlahnya sedikitnya 1000 kursi. Ketika Lu Ming dan Jiang Lebang tiba, sudah banyak orang yang datang dan duduk di kursi. Beberapa orang yang saling kenal mengobrol satu sama lain. Beberapa orang memasang ekspresi dingin saat mereka duduk sendirian dengan mata tertutup. Setelah Lu Ming dan Jiang Lebang tiba, mereka secara acak menemukan tempat duduk dan duduk. Kaisar Naga Abadi Chapter 3710 Bahasa Indonesia Bab 3710 Baju besi penstabil jiwa, kristal dewa pedang, pil peningkat jiwa. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di aula bertambah, dan perlahan-lahan ribuan kursi terisi. Itu Yue Chang dari klan Teng Bulan Es, itu benar-benar dia. Aku tidak menyangka orang-orang dari klan Ice Moon Fin juga akan datang. Di sekitar mereka, beberapa suara terkejut dan serius dapat terdengar. Klan Anggur Bulan Es, jantung Lu Ming berdebar kencang, ini adalah ras besar. Ras ini berada di peringkat ke-437 dalam daftar 10.000 ras purba. Ras ini sudah menjadi ras papan atas di alam semesta purba. Lu Ming mendongak dan melihat seorang pria muda berjubah putih keperakan. Dia masuk bersama beberapa pria parubaya dan duduk di kursi. Di samping itu, yang lain pun bergegas memberi hormat kepada pemuda dari klan Tanaman Merambat Bulan Es dan menampakkan senyum menjilat. Orang-orang suku Lokus Surgawi juga telah datang. Suara lain terdengar, dan mata semua orang tertuju ke pintu masuk. Seorang pemuda berjubah hijau dengan ekspresi jahat melangkah masuk bersama beberapa orang.
Suku Lokus Surgawi menduduki peringkat ke-356 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang murni, yang bahkan lebih mengerikan daripada klan pohon anggur bulan es. Kemanapun belalang surgawi itu lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Itu sangat mengerikan. Yue Chang, kamu juga di sini. Harta karun apa yang kamu bawa kali ini? Pemuda itu menatap Yue Chang dan tersenyum jahat. Tentu saja aku punya harta karun. Mari kita lihat apakah kamu bisa memiliki harta karun dengan level yang sama untuk dipertukarkan. Yue Chang menjawab dengan dingin. Meskipun peringkat klan Ice Moon Fin tidak setinggi klan Heavenly Locus, dia tidak takut pada mereka. Pemuda dari suku Lokus Surgawi itu tertawa jahat dan duduk bersama anak buahnya. Saat para jenius dari kedua ras itu masuk, suasana di aula menjadi hening. 1 jam kemudian, aula itu dipenuhi orang-orang. Pada saat itu, seorang lelaki tua melangkah masuk. Orang tua itu rambutnya seputih salju, tetapi dia bersemangat tinggi. Terima kasih telah datang ke pameran ini, tetapi ada peraturan di pameran ini. Tidak diperbolehkan berkelahi di pameran ini. Bagi yang melanggar peraturan, jangan salahkan orang tua ini karena tidak kenal ampun. Orang tua itu menangkupkan tinjunya. Pasti, pasti. Semua orang di aula itu buru-buru menjawab. Bahkan Yue Chang dan pemuda dari suku Lokus Surgawi harus berhati-hati. Ini karena latar belakang lelaki tua itu bukan masalah kecil. Dikatakan bahwa dia terkait dengan salah satu dari 100 ras terkuat dalam daftar 10.000 ras kuno. Klan Lokus Surgawi dan klan Anggur Bulan Es tidak berani bertindak gegabah. Baiklah, mari kita mulai konvensi perdagangan. Saya akan mulai. Setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, telapak tangannya bersinar, dan sebuah baju besi kecil dan indah muncul di tangannya. Armor ini disebut armor pengikat jiwa. Armor ini memiliki kemampuan pertahanan jiwa yang kuat. Armor ini bahkan dapat bertahan melawan ahli jiwa dengan level yang sama. Pria tua berambut putih itu mulai memperkenalkan. Dia bahkan bisa bertahan melawan ahli yang levelnya sama. Seketika mata banyak orang menampakkan tatapan berapi-api. Ras jiwa adalah ras yang memiliki pemahaman terbaik tentang jiwa di alam semesta purba. Serangan jiwa mereka tak tertandingi dan sangat mengerikan. Bahkan ras lain yang berada di peringkat 10 teratas pun sangat takut dengan ras jiwa. Armor ini bahkan dapat bertahan terhadap serangan jiwa dari jiwa yang selevel dengannya. Bukankah itu berarti bahwa ketika dia menghadapi serangan jiwa dari ras lain, efeknya pasti akan mengejutkan jika dia melawan seseorang yang selevel dengannya. Misalnya, suku penyihir mungkin akan kesulitan menghancurkan baju besi ini meskipun mereka berada di level yang sama. Senior, apa yang ingin kamu tukarkan? Di alam mana itu bisa digunakan? Seketika, banyak orang mulai bertanya, armor ini dapat digunakan setidaknya untuk Kaisar Surgawi tingkat pertama, aku perlu menukarnya dengan ramuan surgawi tingkat Kaisar. Kata lelaki tua berambut putih itu, hanya bisa digunakan untuk Kaisar Surgawi tingkat pertama. Kau ingin menukarnya dengan ramuan suci tingkat Kaisar. Banyak orang memperlihatkan ekspresi kasihan. Kaisar Surgawi tingkat pertama sudah tidak mungkin dicapai oleh kekuatan universal biasa. Namun, bagi kekuatan sekuat daftar 10.000 klan kuno, hal itu tidaklah terlalu sulit untuk dicapai. Itu berarti bahwa begitu mencapai tingkat kedua Kaisar Abadi, kekuatan dan nilainya akan sangat berkurang. Dan sebagai gantinya, Anda akan mendapatkan ramuan dewa tingkat Kaisar. Ramuan suci tingkat Kaisar sangat berguna untuk kultivasi dan terobosan Kaisar Suci. Tidak ada gunanya menukarnya dengan baju zirah jiwa yang hanya bisa digunakan untuk Kaisar Suci tingkat pertama. Oleh karena itu, tidak seorang pun bersuara untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, senior, bukankah terlalu mahal untuk menukarnya dengan ramuan suci tingkat Kaisar? Bisakah kamu mengubah kondisimu? Seseorang bertanya, saya butuh ramuan suci tingkat Kaisar. Apakah ada yang mau menukarnya? Orang tua berambut putih itu bertanya lagi. Tidak seorang pun merespon. Ramuan suci tingkat Kaisar sangat berharga, dan tidak ada pasar untuknya. Tentu saja, dia tidak membawanya keluar untuk dipertukarkan. Meskipun Lu Ming memiliki lebih dari satu obat dewa tingkat Kaisar, dia tidak tertarik pada baju zirah itu. Sekarang, tidak ada jiwa di lautan kesadarannya.
Jiwanya tersebar di setiap sel serangan jiwa biasa pada dasarnya tidak berguna baginya, jadi dia sama sekali tidak tertarik. Setelah beberapa saat, tetap tidak ada seorang pun yang datang untuk berganti pakaian. Pria tua berambut putih itu mendesah kecewa, menyingkirkan baju zirahnya, dan duduk. Aku akan melakukannya. Lalu, seorang pria parubaya berdiri. Kemudian, sebuah kotak giok muncul di tangannya. Dia membuka kotak itu dan di dalamnya ada kristal berbentuk pedang. Ini adalah kristal Dewa Pedang. Kristal ini sangat berguna bagi mereka yang mengolah keterampilan rahasia asal-usul bertipe pedang. Kristal ini dapat membantu mereka memutuskan belenggu. Aku akan menukarnya dengan pil peningkat jiwa. Apakah ada yang ingin menukarnya? Kata pria parubaya itu, seketika, mata banyak orang berbinar. Seberapa besar peningkatan kekuatan jurus rahasia asal pedang yang diberikan oleh kristal Dewa Pedangmu? Tanya Yemo. Seseorang bertanya, dapat meningkatkan efisiensi hingga 50%. Kata pria parubaya itu, 50%, mata banyak orang bahkan lebih berapi-api. Mampu meningkatkan efisiensi hingga 50% sudah sangat mengesankan. Hal itu dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk budidaya. Awalnya hanya butuh waktu 10 tahun, tetapi sekarang hanya butuh waktu 6 atau 7 tahun. Lebih jauh lagi, bagi seorang dewa surgawi biasa atau bahkan seorang kaisar surgawi, berapa banyak waktu yang dapat mereka hemat jika mereka berkultivasi selama ratusan juta tahun. Namun, banyak orang yang menghela nafas, karena pil penambah semangat itu juga sama berharganya. Pil penambah semangat dapat meningkatkan potensi seseorang. Potensi adalah hal yang paling penting bagi para pembudidaya. Hal ini karena potensi seseorang menentukan sejauh mana seseorang dapat melangkah di masa depan dan batas atas kultivasinya. Ini sangatlah berharga, saya akan menukarkannya dengan Anda. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang berbicara. Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua. Orang tua itu mengeluarkan botol giok dan berjalan ke arah pria parubaya itu. Ini ada pil penambah semangat, minumlah dan periksa. Kata orang tua itu, pria parubaya itu mengangguk, dia mengambil botol giok dan melihatnya, kemudian, dia tersenyum puas. Ini memang pil peningkat semangat, ia menukarkannya dengan putranya. Bagi kaum muda, meningkatkan potensi mereka adalah hal terpenting. Ketika mereka sudah lebih tua, akan sulit untuk meningkatkan potensi mereka. Aku berubah. Lelaki parubaya itu menyerahkan kristal Dewa Pedang kepada lelaki tua itu. Mereka berdua mengambil apa yang mereka butuhkan dan kembali ke tempat duduk mereka dengan rasa puas. Kemudian, transaksi dilanjutkan. Saya punya buah asal api di sini. Buah ini sangat bermanfaat untuk pengembangan kekuatan surgawi berbasis api. Buah ini dapat membantu membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, bahkan jika 4 atau 5 kali. Saya akan beralih ke harta lain yang bermanfaat untuk pengembangan keterampilan rahasia asal tipe bilah, seorang wanita setengah baya berkata.